kita untuk memuji Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang main-main ya Kak. Nggak lagi yang pangku-pangkuan, colek-colekan. Semuanya harus sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita mau mulai, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kembali lagi kami akan beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah-rumah. Jauhkan daripada mereka pikiran yang tidak fokus, biar mereka semua boleh sungguh-sungguh. Berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin pada hari ini. Biar Roh Kudus Tuhan yang memampukan semuanya boleh berjalan dengan baik. Amin. Biar Tuhan yang memimpin setiap anak-anak sekolah minggu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Semuanya boleh berdiri. Bangkit berdiri. Lebih lagi sungguh-sungguh Lebih ya Kak semangat ya. lagi. Kita mau nyanyi ya Kita Kak. menari. Nari. Gimana kalau menari? Oh, nari. Iya, nari, lompat semuanya. Ya, siap-siap. Siap. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi, sekali lagi semua. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Sekali lagi, bagi Sang Raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay, masih berdiri ya Kak? Masih lebih berdiri semangat lagi. lagi ya. Yuk. Kita mau nyanyi lagi. Kita mau bersuka-cita di dalam Bersukacita lagi. Tuhan. Karena Menari lagi. Tuhan Besar. besar. Coba Aduh, besarnya aku besar. seperti apa adik-adik? Besar. Coba dulu. Besar. Ya. Kuat. Kuat. Begini kuat. Ya. Ya. Siap?
tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi, oh oh, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tepuk tangan. Haleluya. Yes. Semuanya boleh Duduk. duduk kembali ya. Restorasi Pondok Daud. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah dan perkasa, yang mampu main gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan, dan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Semuanya udah siapin Alkitab belum? Yes. Sudah pastinya ya. Sudah. Nah, kalau kita menyembah Tuhan nggak boleh lagi main-main. Yuk, sikap berdoa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur
Shalom adik-adik. Adik-adik, sekarang kita memasuki integritas di minggu ke berapa sekarang? Minggu ke Maret, minggu keempat ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur 25 ayat 12 sampai 15. Tentang apa kakak? Tentang orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan seperti apa ya kakak? Lihat kecoa, takut. Bukan gitu adik-adik. Lihat cicak, takut. Bukan gitu adik-adik. Takut akan Tuhan, belajar kita menghormati Tuhan ya. Nah seperti sebelumnya adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Sekarang duduk yang manis. Jangan senggol-senggol lagi. Jangan goyang-goyang makan-makan lagi. Karena kita akan mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis, tangannya dilipat. Dan kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, saya telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya saya akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, masuk dalam hati saya ya, supaya saya boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin Kak Ita supaya dapat menyatakan isi hati Tuhan. Dan adik-adik juga boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saya siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar katakan amin. Tepuk dulu tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Kak Ita akan bercerita tentang firman Tuhan. Bagaimana adik-adik manusia semua harus takut sama Tuhan. Tapi bukan takut seperti kita melihat kecoa, melihat ular, lihat cacing, lihat harimau. Enggak seperti itu adik-adik. Takut akan Tuhan berarti kita harus menghormati Tuhan dalam kemuliaannya. Nah hari ini kita baca Mazmur 25. Udah buka kitabnya? Mazmur 25 ayat 12 sampai 15. Mazmur berapa? Kita ulang ya, catat ya. Mazmur 25 ayat 12 sampai 15. Terus ya, kita baca sama-sama ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wih, keren ya adik-adik. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan kita. Gak lari ke, Tuhan bilang ke kanan, kita ke kanan. Gak lari ke kiri. Mengikuti apa yang Tuhan bilang. Kita lanjutkan ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Panjang umur adik-adik. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Mereka ini orang yang takut akan Tuhan. Mataku, matanya Tuhan, tetap terarah kepada Tuhan. Mata kita adik-adik tetap terarah kepada Tuhan. Sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi adik-adik, firman ini mengatakan kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Gak mencong-mencong, gak nakal-nakal. Menghormati Tuhan itu gimana ya kakak? Menghormati Tuhan kalau kita lagi ibadah, lagi sekolah minggu, lagi berdoa, gak main-main adik-adik. Gak tendang-tendang, gak makan-makan, itu namanya menghormati Tuhan. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan bercerita tentang takut akan Tuhan membuat kita hormat pada kemuliaannya Tuhan. Nah firman Tuhan bercerita tentang pertemuan di Gunung Sinai. Catat ya, itu ada tertulis dalam Keluaran 19, panjang loh adik-adik. Keluaran 20 dan Keluaran 32. Jadi ayatnya dibaca semua adik-adik. Pasalnya Keluaran 19, Keluaran 20 dan Keluaran 32.
Tapi Kak Ita mau ringkas ceritanya, ini cerita tentang Musa ya. Nah adik-adik, setelah bangsa Israel 3 bulan keluar dari Mesir, waktu itu kan bangsa Israel dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Terus mereka setelah anak sulung bangsa Mesir mati semua, terus mereka berangkat jalan menuju tanah perjanjian. Apa namanya? Tanah Kanaan. Keren ya. Nah waktu mereka setelah 3 bulan berjalan, sampailah mereka di padang gurun Sinai. Namanya padang gurun Sinai. Di padang gurun itu ada namanya gunung Sinai. Nah adik-adik, setelah mereka sampai di padang gurun Sinai, Tuhan manggil Musa. Hei Musa. Terus si Musa naik ke atas ke gunung Sinai. Terus Tuhan bilang, saya akan mengundang bangsa Israel. Ih, keren loh adik-adik. Seperti juga sekolah minggu. Kak Ita undang anak-anak untuk ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan juga undang saat itu bangsa Israel untuk berkumpul. Menyaksikan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena selama ini bangsa Israel itu jadi budak dan telah diselamatkan dan sampai di padang gurun Sinai. Nah adik-adik, waktu Musa naik ke atas, Tuhan bilang gini sama Musa. Musa, dalam 3 hari aku akan berjumpa dengan bangsa Israel. Hebat banget. Kalau Kak Ita dibilang Tuhan gitu, seneng banget adik-adik. Berjumpa dengan Tuhan. Diundang sama Tuhan bangsa Israel. Terus Tuhan bilang sama Musa, mereka harus menguduskan tubuhnya. Katanya kalau di firman bilangnya harus mandi, harus bersih. Maksudnya adik-adik tidak boleh ngomong-ngomong kotor. Terus pakaian juga kalau ke gereja harus yang sopan. Jangan yang tahu deh adik-adik pakaian bilang sama mama, jangan pakaianku yang begini mama. Soalnya kalau sekolah minggu kan duduknya di lantai mama. Jadi harus pakai celana panjang biar sopan. Nah ya. Jadi Tuhan juga bilang gitu bangsa Israel. Waktu diundang mereka harus mencuci pakaiannya, harus bersih. Bukan pakaiannya aja, tubuhnya juga harus bersih. Gak boleh kotor-kotor, mulutnya harus dijaga. Karena Tuhan itu kudus dan suci. Terus dibilang nanti harus dibikin batas supaya orang Israel nanti jangan dekat-dekat ke gunung. Siapa yang memegang gunung atau menyentuhnya dia akan mati. Kenapa kakak? Iya, karena Tuhan itu menciptakan langit, bumi, semua dia ciptakan. Jadi dia itu kudus. Hanya orang-orang kudus dan suci yang bisa menghadap Tuhan. Tapi kali ini meskipun orang Israel nakal, suka menyembah dewa, tapi Tuhan baik sekali sama orang Israel. Dia mau orang bertobat. Terus setelah 3 hari kata Tuhan bilang Musa, 3 hari aku akan datang. Nah terus mereka mempersiapkan diri. Musa turun. Terus Musa bilang sama rakyatnya, hei rakyat, persiapkan 3 hari lagi Tuhan akan turun di gunung Sinai. Mereka senang adik-adik karena mereka baru ditolong. Mereka senang. Oh ya Tuhan mau turun, Tuhan mau turun. Ya. Terus sekarang kamu harus bersih-bersih. Semua dibersihkan, tubuhmu harus bersih. Terus rohmu pun harus bersih. Karena 3 hari lagi Tuhan mau datang. Nah setelah 3 hari adik-adik, benar-benar loh. Pas setelah Musa turun, Tuhan datang. Tapi begitu ada asap hitam, Tuhan datang berupa api adik-adik, bukan seperti Kak Ita turun, nggak gitu adik-adik. Jadi Tuhan dari atas turun berupa api di atas gunung. Coba adik-adik bayangkan kebesaran Tuhan. Asap hitam, kalau ada api kan ada asap hitam kan, seperti di kompor dapur ya. Jadi apinya besar, terus ada asap hitam mengepul di atas gunung. Nah pada waktu di atas gunung Tuhan turun. Karena ada api, asap besar, rakyatnya takut, orang-orang semua pada lari. Terus Musa bilang gini, jangan lari, sini. Hormati Tuhan, Tuhan mau kamu melihat kebesaran Tuhan. Terus mereka bilang, udah Musa aja deh, aku ngelihat kebesaran Tuhan takut. Ya biar aja Musa, nanti kamu setelah ngomong sama Tuhan baru ceritain dia sama kita mau apa, Tuhan maunya apa gitu.
Terus akhirnya mereka agak jauh dari gunung itu Musa. Jadi karena Musa orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan dan yang memimpin bangsa Israel, Musa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, terus waktu mereka di samping gunung udah dibatasin ya, seperti garis polisi. Kalau ada pembunuhan atau polisi, kalau di TV kan suka ada tuh garis police line ya. Jadi dibikin garis. Jadi adik-adik mereka nggak boleh deketin gunungnya, megang aja nggak boleh, apalagi nyentuh naik gunung nggak boleh. Pingin lihat Tuhan deh kayak apa? Nggak bisa adik-adik, nggak boleh. Kalau dia sampai lihat dia mati, soalnya nggak bisa megang gunungnya. Cuma Musa yang boleh. Jadi Musa ke atas. Nah, adik-adik mereka di bawah nungguin Musa sampai turun lagi. Karena mereka nggak mau kan, jadi Musa aja yang naik. Terus Musa naik ke atas. Nah, pada saat Musa naik ke atas, Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan bikin 10 firman yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Tangan Tuhan. Musa ngelihat Tuhan aja, dia begini adik, gak bisa bilang, Tuhan apa mau ngomong? Gak bisa adik-adik, karena Tuhan itu kudus, suci. Kalau dia lihat gini kali matanya buta adik-adik. Jadi dia harus tunduk. Semua harus tunduk sama Tuhan. Namanya bos, namanya raja. Boleh nggak adik-adik sama Pak Jokowi kena gini-gini? Apa Pak Jokowi? Nggak bisa adik-adik. Apalagi sama Tuhan ya. Nah, waktu Tuhan turun, Tuhan mengatakan 10 firman. Dibuatlah loh batu. Dari batu adik-adik Tuhan bikin pakai api adik-adik. Batunya itu tertulis. Tuhan yang nulis loh adik-adik, bayangin. Tuhan yang nulis, bukan dari kayak pulpen pakai pensil. Jadi berupa api, ada batu di sini. Satu. Jangan ada Allah lain di hadapanmu selain Tuhan Allahmu. 10 firman loh adik-adik. 2. Jangan menyembah dia, jangan menyembah dan berpatung padanya, menyembah kepadanya. Dibilang gitu. Terus datang lagi ketiga. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hati-hati adik-adik. Kalau udah bohong bilang, udah bohong nyebut nama Tuhan lagi. Demi Tuhan, gak boleh adik-adik. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Ya, Tuhan itu namanya, nama Yesus itu adalah nama yang kudus. Jadi jangan sembarangan. Udah bohong demi nama Yesus saya tidak mencuri. Padahal mencuri. Udah dibilang, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu ketiga. Keempat, datang lagi api Tuhan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat tahu adik-adik? Itu hari perhentian. Hari kita memuji Tuhan. Kalau Sabatnya kita di Indonesia ini hari Minggu. Jadi kita harus mengingat hari Tuhan untuk beribadah. Jadi jangan dari Senin sampai Jumat kan udah sekolah kakak. Jadi Jumat, Minggu libur dong kakak. Dari Senin sampai Sabtu udah sekolah online terus. Jadi Minggu dong kak mau main gitu. Gak boleh, Tuhan bilang. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari Tuhan. Cuma 2 jam adik-adik, gampang kan. Sekolah Minggu cuma 2 jam ya. Nah, kelima, datang lagi apinya. Kelima, hormatilah Tuhan Allahmu supaya panjang umurmu. Hormati orang tua adik-adik. Jangan lawan papa, jangan lawan mama. Nggak boleh adik-adik. Yesus aja nggak pernah lawan Bunda Maria sama Bapak Yusuf, nggak pernah adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh melawan orang tua, hormati. Meskipun orang tuanya salah kakak. Aku udah makan tadi dibilang belum makan. Papa salah tuh, lu udah makan. Nggak boleh marah, ngomong baik-baik. Papa saya sudah makan, tapi nggak boleh marah-marah sama papa, mama. Karena papa mama tuh kita segini deh, apalagi sama Tuhan ya. Terus datang lagi apinya. Keenam. Jangan membunuh. Nggak boleh membunuh adik-adik ya. Ingat pesan Kaita. Sampai besar nggak ada sekolah Minggu, nggak ada. Anak-anak baik tidak boleh membunuh. Maksudnya bukan bunuh manusia juga, bisa juga membuli temennya, itu nggak boleh membuli temennya ya. Itu sama aja membunuh karakter temennya ya, nggak boleh. Terus datang lagi apinya. Jangan berjidak. Ngomong-ngomong kotor-kotor nggak boleh adik-adik. Tuhan bilang ya. Jangan datang dengan mulut-mulut. Ikut sama orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Dasar lo kucing lo, dasar lo cicak. Nggak boleh kan, kita manusia masa dipanggil cicak ya. Nah, terus datang lagi firman Tuhan. Ke-8. Jangan mencuri. Tuhan bilang. Nggak boleh mencuri juga. Tasnya mama ya tasnya mama, bukan tasnya adik-adik.
Soalnya dulu Kaita juga kecil gitu, tapi Kaita nyesel nggak boleh begitu. Tasnya mama, jangan diambil uang dari mama, bukan tas kamu ya. Jadi kalau ngambil uang harus bilang, nanti mamanya cari-cari. Tadi perasaan ada uang 10.000 deh di mana ya? Perasaan tadi di meja ada 10.000 ya, di mana ya? Suka gitu ya. Jadi nggak boleh mencuri. Terus datang lagi api Tuhan, sweet, 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong kata Tuhan. Ke-9. Terus yang ke-10, ke-10, jangan mengingini barang temanmu, istrinya, apanya pun yang ada di milik temanmu, jangan kamu ingini. Ingin aja sudah berdosa, apalagi mencuri, Tuhan bilang ya. Jadi kalau temannya punya pulpen bagus, aduh gue pengen deh tuh, pingin aja udah, aduh jangan, nggak boleh. Nanti iblis datang waktu adik-adik kepengen lihat pulpennya bagus, udah iblis datang, ambil aja, curi aja. Nah, makanya Tuhan nggak mau kita mengingini barang orang lain, apapun nggak boleh, ya. Nah, adik-adik setelah firman Tuhan ditulis sama Tuhan 10 itu, jadi terus Tuhan bilang gini, Musa, kayaknya di bawah itu orang Israel sudah nyembah patung. Ah masa kata Musa, saya baru sebentar di sini gitu. Coba turun dulu kan, lihat dulu bangsa Israel. Mereka sudah nyembah patung. Terus Musa turun adik-adik. Pas turun dia ketemu Joshua di kaki gunungnya. Terus Joshua bilang gini, seperti ada pesta ya, penangan pesta. Bukan, kata Musa. Itu bangsa Israel sudah mulai meninggalkan Tuhan. Dia turun dari gunung Musa. Pas dilihat adik-adik, aduh adik-adik itu orang-orang bangsa Israel itu membuat patung dari lembu emas. Lembunya dari emas. Terus turun dia. Harun itu kakaknya Musa, tapi dia termasuk imam juga. Terus bilang, kenapa mereka pasang lembu terus nyembah lembunya? Terus dia bilang, oh tadi gini Pak Musa, Musa terlalu lama di gunung, jadinya mereka bingung mau ngapain. Saya disuruh bikin patung dari lembu emas. Ya saya suruh aja mereka lepasin anting-antingnya, gelangnya, kalungnya, semua emas-emas di rumah dikumpulin, terus dihancurkan, dibikin bentuk lembu, terus disembah sambil bilang, lembu bebaskan aku, lembu mengadakan penyembuhan, lembu emas menunjukkan jalan, lembu emas membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Gitu. Aduh, kata Musa. Udah ditolongin, udah dibilang jangan menyembah patung, malah dibentuk. Lagi yang mimpin Harun lagi adik-adik. Musa marah sekali adik-adik. Itu batunya, yang 2 batu itu dilempar. Push, dilempar. Boom, marah sekali. Terus batunya itu pecah-pecah semua. Bagaimana ini? Kalian gak sabar nyembah patung-patung lagi, udah dibilang gak boleh. Pada waktunya batu-batunya pecah itu, terus Musa bilang gini, sekarang siapa yang percaya kepada Tuhan ikut saya, yang tidak percaya di sana aja. Terus rakyat itu ada yang percaya sama Tuhan, ada yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, karena tidak percaya sama Tuhan, Musa bilang gini, bangsa dari suku Lewi semua ikut Musa. Suku Lewi itu imam-imam adik-adik yang ngurus-ngurus gereja, apa seperti ya imam persembahan gitu-gitu. Mereka ikut ke Musa. Terus bangsa Lewinya disuruh bunuh itu semua yang nyembah patung. Bunuh semua karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa patung itulah yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, yang menolong mereka, yang kasih makan, kan ada mana gitu ya, dikasih makan katanya patung itu. Terus akhirnya bangsa Lewi membunuh semua. Tahu gak adik berapa banyak orang yang mati? 3.000, wih banyak sekali adik-adik. Terus Tuhan bilang gini sama Musa, Musa akhirnya naik lagi ke atas, sudah mati semua itu. Musa naik ke atas lagi ke Gunung Sinai. Terus dia bilang, Tuhan ampuni bangsa kami, Tuhan ampuni, jangan permalukan kami Tuhan. Kalau memang engkau membunuh bangsa Israel, biarlah saya mati juga deh Tuhan. Katanya, karena saya yang mimpin bangsa Israel keluar tanah Mesir, tolong ya Tuhan, ampuni dosa mereka. Terus Tuhan ada belas kasihan adik-adik. Karena Tuhan memang mengasihi keturunan dari Abraham. Karena udah janji Tuhan akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut.
ya. Jadi keturunan Abraham, Ishak, Yakub itu tidak akan pernah musnah di muka bumi. Sampai kapanpun adik-adik. Karena itu Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel. Nah akhirnya adik-adik, Tuhan dengan belas kasihan, dia bilang gini Tuhan, aku akan menghukum orang yang berdosa. Yang tidak tertulis dalam kitab suci, kitab kehidupan adik-adik, itu tidak akan mati. Tapi yang dihapus dari kitab kehidupan itu akan mati. Tuhan itu adil adik-adik. Jadi Tuhan gak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Dia hanya menghukum orang yang bersalah. Nah adik-adik, apa sih kakak artinya dari hormat Tuhan terus melihat kemuliaan? Nah saat itu adik-adik kita belajar adik-adik bagaimana bangsa Israel telah ditolong. Adik-adik telah ditolong sama Tuhan, tapi disuruh hormat sama Tuhan pada saat pujian penyembahan, mengundang hadirat Tuhan, teman-temannya adik-adik, kakak-kakaknya, semua yang sungguh-sungguh sama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan yang telah menciptakan dunia, menciptain papa, mama, adik-adik semua. Tapi adik-adik tidak sungguh-sungguh waktu firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Main-main, tendang-tendang, gak mau. Kalau disuruh kakak sekolah minggunya, ayo adik-adik berdoa. Aduh kakak saya malu. Ayo adik-adik Pentakosta ketiga. Apa sih kak Pentakosta ketiga? Karena tidak mau mendengar apa yang Tuhan bilang, ya. Pada saat Tuhan mengundang adik-adik, itu saat kita kakak-kakak sekolah minggu pada hari Sabat mengundang adik-adik juga untuk beribadah. Bukan sama adik-adik aja, sama papa mama juga, karena itu ada ibadah raya untuk papa mama, ibadah anak muda, ibadah youth, ibadah apalagi JC, sekolah minggu, itu undangan dari Tuhan untuk adik-adik lakukan. Males kakak soalnya Senin sampai Sabtu udah kerjaan online. Tinggal di dalam Tuhan itu akan bahagia adik-adik. Seperti bangsa Israel yang nurut sama Musa. Pada saat dia hormat, dia menyaksikan kemuliaan Tuhan. Seperti tadi Mazmur 25 ayat 10 sampai 14 tadi adik-adik. Pada saat orang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan lurusnya yang benar. Nggak akan mencong. Tapi bukan takut seperti kecoa, seperti kita bilang ya. Itu maksudnya menghormati Tuhan. Pada saat hadirat Tuhan turun, adik-adik harus menghormatinya. Pada saat papa mama lagi berdoa, misalnya adik-adik ibadah nih sama anak-anak, sama kakak, sama koko, sama adik lagi beribadah. Terus papa lagi sungguh-sungguh hadirat Tuhan turun. Mau makan, nggak boleh. Nggak sakit adik-adik kalau adik-adik nggak makan sebentar ya. Tapi hormati hadiratnya Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita semua. Harus belajar adik-adik. Dari kecil kita harus belajar menghormati Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa yuk. Tangannya ditaruh di dada dan kita berdoa. Kita mau berdoa untuk adik-adik ya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah adik-adik boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh takut akan Tuhan, akan hormat menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan yang besar Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk undangan-undangan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Adik-adik di sekolah minggu, bahkan di online, di rumah-rumah Tuhan. Mesbah-mesbah dibangun Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ini tahun Pentakosta ketiga Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di rumah-rumah Tuhan Yesus. Hikmat-Mu turun atas papa, mama, atas kakak, atas koko Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh membawa adik-adik sekolah minggu Tuhan. Menjadi generasi yang dipersiapkan di akhir zaman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, anak-anak saat ini tidak mengerti Tuhan bagaimana, apa itu prajuritnya Tuhan. Hikmat-Mu turun kepada papa, mama mereka untuk membawa mereka Tuhan. Apa itu prajurit Tuhan. Supaya mereka siap dibentuk Tuhan pada saat Engkau datang nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai hamba menyelesaikan visi hati-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang
ya Rabbah Syikira memimpin anak-anak Tuhan. Allah Roh Kudus berikan hikmat kepada adik-adik supaya mereka boleh mengerti Tuhan. Firman itu tertanam di dalam hati mereka untuk bertumbuh, berbuah, menjadi berkat, dipersiapkan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan doa Yabes ya. Dari lubuk hati-hati yang paling dalam, sungguh-sungguh. Hormati Tuhan adik-adik. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Adik-adik, yang manis, tangannya taruh di dada, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati adik-adik di rumah Tuhan, bahkan mereka yang mendampingi mereka adik-adik Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala kami Pak Bambang, Ibu Patricia Tuhan. Hikmat-Mu turun atas Pak Gembala kami Tuhan untuk memimpin GBI Grand Depok City ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim audiovisual Tuhan, Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, istri anaknya mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, keluar masuk mereka Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Kak Evi, Kak Rina Tuhan, Kak Abel, Kak Noela Tuhan, Engkau berkati Tuhan yang masih sekolah, untuk Abel dan Noela, bahkan untuk Kak Rina, Kak Evi Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka maupun hamba-Mu Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua yang melayani di sekolah minggu Tuhan ada unity Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di generasi Yeremia di Grand Depok City ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Ya Rabbah Syikira Batakarabalabalabalabalabalaba. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.